warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Bina SMP Satata 20 Pondok Selatan, Bapak Haji Parman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD SMP Satata 20 Pondok Selatan. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita kembali kumpul di aula SMP Satata 20 Pondok Selatan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Bapak Taufik Akbar SPD GR. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Selatan tahun 2023, yang mana dalam salah satu modulnya itu adalah kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara dari kegiatan ini adalah yang pertama pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Bina SMP Satata 20 Selatan, Bapak Haji Parman. Kemudian yang berikutnya adalah presentasi diseminasi oleh CGP atas nama Pak Taufik Akbar. Kemudian yang berikutnya doa, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini tentunya banyak hal yang harus kita cermati bersama, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mesti kita terapkan dan kita biasakan untuk dilakukan oleh setiap siswa dalam sekolah kita ini. Nah, sebagaimana yang mesti kita lakukan, diantaranya adalah membuat suatu aturan tentunya dalam hal ini adalah tata tertib sekolah. Kemudian dalam tata tertib sekolah itu tentunya di situ sudah ada hal-hal yang mesti dilakukan oleh siswa. Nah, hal itulah yang kiranya menjadi topik bahasa kita pada siang hari ini terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Itu dijelaskan nanti Bapak CGP kita, Pak Taufik Akbar, akan menjelaskan secara detail kegiatan ini. Saya kira untuk sambutan dari saya cukup sekian, dan acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Bina, Bapak Haji Parman Sumarman SPD, sekaligus kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada kami guru SD SMP Satata 20 Selatan, khususnya kepada Bapak Taufik Akbar selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Haji Parman Sumarman SPD. Yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Satata 20 yang saya hormati, Ibu Bapak Guru Satu SMP SD Negeri 20 yang sama-sama berbahagia.
Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan positif, yaitu kegiatan diseminasi aksi baik atau budaya baik berkaitan dengan tugas salah satu calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Pak Taufik Iqbal. Bapak dan Ibu, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat positif yang tertera juga dalam kegiatan akreditasi. Salah satunya adalah kegiatan diseminasi. Nah, ini semua difasilitasi oleh sekolah di sekolah dengan menyediakan ruangan, menyediakan hal yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menyimak pembahasan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang mudah-mudahan kita semua ini bisa mendapatkan hal baiknya atau bisa kita meniru, kita melaksanakan sesuatu kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang merupakan tugas dari calon guru penggerak yang nantinya ini bisa memotivasi seluruh guru di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti ini yang sudah mendaftar Pak Sarmin, ya mudah-mudahan nanti juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah merupakan masukan atau itu harus didiskriminasikan. Jadi kita harusnya apapun misalnya kita ingin melaksanakan kita melakukan workshop, ya nanti kita didiskriminasikan supaya teman-teman tahu apa yang dilaksanakan pada saat kita melakukan kegiatan itu. Sehingga walaupun teman-teman tidak melaksanakan kegiatan itu, tetapi sudah mendapatkan ilmunya. Begitu juga dengan hal ini. Jadi walaupun kita ini tidak melaksanakan, mungkin kita belum lolos sebagai guru dan calon guru penggerak, tetapi kita sudah tahu ilmunya apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Mari kita bersama-sama mendukung apa yang dikerjakan, karena ini semua adalah meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru. Nah, ini akan menjadi bekal buat kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita bisa terus menerus meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kompetensi kita, sehingga kita akan menjadi yang diharapkan kita menjadi guru yang profesional, guru yang sempurna. Itu sebenarnya. Walaupun saya pada kesempatan ini mungkin tidak bisa mengikuti secara keseluruhan karena kami harus bergeser juga ke tempat sekolah pembinaan berikutnya, ya. Tapi mudah-mudahan kita bersama-sama setidaknya kita mendapatkan ilmu yang baik berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan bisa menjadi motivasi buat kami semua, khusus buat saudara kita Bapak Taufik Iqbal selaku CIV angkatan 9. Selanjutnya adalah pemaparan tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Taufik Iqbal ya. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan
juga kesempatan untuk sama-sama kita berada di kantor SDSD Santa Barbara Sulawesi Selatan dalam rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah sebentar akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan seluruh rekan-rekan guru baik SD maupun SMP telah membersamai kegiatan diseminasi ini sehingga tugas saya dalam menyampaikan diseminasi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas tadi sudah sempat memberikan kita penguatan-penguatan positif yang insya Allah menjadi bekal kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini di kegiatan diseminasi pada prinsipnya bukan berarti saya mau menggurui atau misalnya seakan-akan saya yang paling hebat atau bagaimana, tetapi saya hanya bertugas untuk menyampaikan konsep-konsep ini. Adapun pengalaman dan lain sebagainya Bapak Ibu sudah temukan sendiri di lapangan. Oleh karenanya sekali lagi atensi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan guru sudah berkenan meluangkan waktu. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, coba kita berdiri dulu untuk teman-teman guru. Ya, kita berdiri dulu. Pakai pengawas ya, apa dulu? Tidak ya, teman-teman guru, sebelum saya menyampaikan materi ini supaya kita tidak tegang atau apa, ya kita ada sedikit bukan permainan tapi sedikit biasa, ya. Kalau ya tergerak bawa tangannya kemudian bergerak angkat tangannya satu kemudian bergerak sedikit sebentar, ya. Kemudian menggerakkan ibu bergerak ke depan kemudian membuat gerakan tangan seperti ini, ya. Bisa bergerak, ya. Ini adalah semua yang bukan prinsip utama dalam bergerak. Jadi mudah-mudahan insya Allah pasti ada yang akan menyusul angkatan setelah tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan kembali karena tadi mungkin di kelas sedikit ada kegantengan. Ya, maksud aku teman-teman. Pada kesempatan ini mudah-mudahan sudah rasa capek atau grogi itu sudah tidak muncul lagi. Oke, Bapak Ibu. Kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan yang saya lakukan dalam rangkaian memenuhi kebutuhan hasil saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, oleh karenanya ini agak sedikit menyita waktu karena pada petunjuk hasil nyata itu harus dilakukan selama 60 sampai 120 menit. Tetapi nanti kita efisienkan waktu, ya, apakah kita laksanakan 60 menit atau 70 menit. Saya kira itu, karena memang ada panjang durasinya, materinya banyak padat. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi ini, Bapak Ibu siapkan pulpen sama kertasnya. Gimana Bapak Ibu sudah siap? Iya, jadi kegiatan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Misalnya Ibu Rufian sama Ibu Nurbai, kemudian Ibu Asliani sama Pak Yusri, Ibu Eni sama Ibu Siti Kasri. Jadi yang Bapak Ibu lakukan, ya, ada kegiatan atau pertanyaan pemantik tentang budaya positif
buka. Instruksinya di sana disampaikan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba membuka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Setelah tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda dengan cara menghati, menyuap, merayu, dan lain sebagainya. Apapun cara yang dilakukan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, kertas yang sudah disiapkan tadi, Ibu Bapak tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam diri Anda, dan kemudian Bapak Ibu mencoba mempertahankan itu. Ya, jadi silakan ditulis. Nanti sebentar pergantian. Puasnya. Puasnya, puasnya. Ya, silakan. Iya, nanti sebentar Bapak Ibu boleh balik sama Bu Eni. Ya, oke, sudah. Ya, silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya. Jadi silakan misalnya Ibu Guru Siti Nasria, kemudian Bu Eni. Terserah siapa, apakah Bu Eni A atau Ibu Siti Nasria B. Silakan dengan caranya masing-masing untuk membuka kepalan teman dia, untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam tangan teman dia dengan berbagai cara. Ya, ini silakan 1, 2, 3. Ya, sudah cukup waktunya 30 detik saja. Silakan dari sini Ibu Siti Nasria bersama Ibu Emi untuk menyampaikan tentang hasil kepalan tangan dari itu. Apakah bersedia untuk membuka atau tidak bersedia untuk membuka? Apa alasannya? Berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan tadi, saya berpikir sebagai A dan mengepalkan. Jadi ini Bu Emi tidak bisa membuka kepalan tangan saya dengan sekuat apapun, dengan cara apapun yang tidak bisa membuka kepalan tangan saya, karena saya tidak menginginkan hal itu bisa mengambil apa yang saya dalam itu. Jadi saya pertahankan dengan apa namanya kekuatan saya. Alasannya kenapa? Karena barang ini atau benda ini sangat berarti dalam keseharian saya. Apalagi kalau saya sudah di sekolah dengan keadaan kondisi kita di sekolah sekarang ini yang tidak ada apa namanya jadi kerjanya saya pertahankan sekali karena saat setiap detik mungkin bisa di kota ada di tas saya gitu. Terima kasih. Oke, dihapus dulu. Ya, silakan khusus pengantin memberikan tanggapan. Ya. Oke, kasih. Siapa tuh? Oke. Selanjutnya dari sisi kiri saya. Siapa yang silakan. Terima kasih. Karena saya tadi Ibu Nurbae berusaha mengambil apa yang saya genggam, tapi saya tidak berkesempatan karena yang saya genggam ini sangat berarti bagi saya, bagi hidup saya. Siapapun itu
tidak bisa untuk memilikinya. Jadi apa yang saya miliki itu tetap saya pertahankan, apapun itu risikonya nanti. Terima kasih. Oke, Bos. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menyampaikan hasil daripada coba lakukan. Nah, timbul pertanyaan di sini. Timbul pertanyaan dari kegiatan coba lakukan tadi, baik antara si A dan si B atau antara si B dan si A, siapa sebenarnya yang memegang posisi kontrol yang paling kuat? Siapa sebenarnya yang memegang posisi kontrol untuk membuka atau menutup? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Saya. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Kalau menurut saya lihat dari kedua kelompok tadi yang bicara, yang memegang kontrol itu adalah kelompok A. Kenapa? Sesuai apa yang dia pertahankan, barang yang tidak bisa membuka di kelompok B, kelompok A, itu tidak bisa. Karena apa? Segala apapun dia tetap pertahankan karena seakan-akan yang dia pertahankan itu adalah sangat-sangat berharga buat dirinya. Sehingga saya menimbulkan untuk kesimpulan saya pribadi bahwa yang sangat mengendalikan kelompok itu adalah A. Terima kasih. Ya plus sama Pak Jiki, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang memiliki peran kontrol di sini adalah si A tadi. Jadi kontrol itu datangnya dari kita sendiri. Kekuatan itu datangnya dari kita sendiri. Walaupun orang lain mencoba untuk menyogok, walaupun orang lain mencoba untuk merayu, ya kan, walaupun orang lain mencoba untuk menakut-nakuti atau menarik, tetap motivasi itu atau kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Tergantung pada kebutuhan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk mencobalah buka. Oke, coba kita lanjutkan di slide ini. Tapi sebelum kita ke slide ini, coba Bapak Ibu ketika saya berucap semua, ya, Bapak Ibu mengatakan rumah kita, ya, bisa kira? Ya, sekolah, ya, aslinya kompak, sekolah, ya, sekolah di rumah kita. Jadi di slide itu, Bapak Ibu coba diperhatikan bahwa tujuan pendidikan. Di sana ada gambar Bapak pendidikan kita, kayak dari Wanda. Menurut beliau bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi prinsipnya bahwa guru berkewajiban untuk menuntut, jadi berkewajiban untuk menuntut tumbuh kembang anak. Bukan kita menuntut, maunya kita harusnya pintar matematika, tapi ternyata anak itu tidak berbakat matematika, maka dia cari bakat yang lain atau minat yang lain. Nah, dia saya maksudkan, tidak boleh kita memaksakan, karena pada prinsipnya itu beliau pakai jawaban karena Bapak pendidikan kita sudah menyampaikan bahwa tugas kita adalah menuntut, bukan menuntut mereka untuk bisa berbuat yang terbaik. Yang penting kewajiban kita laksanakan secara maksimal. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apa arti kata budaya sesuai dengan judul tadi, budaya positif? Jadi budaya itu adalah kegiatan atau pola cara hidup untuk terus berkembang dari sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi budaya itu adalah segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun. Bisa tidak saya kasih contoh. Di sekolah ini kita punya budaya positif, misalnya 5S. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan dan
santun. Nah, jika ini berkembang di dalam sekolah kita secara terus-menerus, maka akan mewarisi dengan anak-anak kita berikutnya ataupun guru pada saat kita semua mengajar di sekolah. Itu adalah budaya, tapi sifatnya positif. Sifatnya positif. Nah, jika dikaitkan dengan dua kata ini, budaya positif, maka budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, yang pada prinsipnya akan berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan dari budaya positif di sekolah itu. Yang diharapkan itu adalah tumbuh kembangnya anak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi oleh karenanya di sekolah kita ini banyak budaya-budaya positif yang belum kita kembangkan dan sudah ada yang sementara berlangsung. Ya, misalnya budaya positif itu datang guru datang di awal atau guru di bulan akhir misalnya. Maka budaya positif itu harus kita tumbuh kembangkan mulai dari sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Tapi setelah kita melihat di lingkungan sekolah kita, ya alhamdulillah budaya positif itu sudah berkembang begitu baik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dia konsep utama budaya positif. Ini ada banyak 1 sampai 8. Kalau ini kita kupas lebih jauh, maka pasti memakan waktu yang cukup lama. Dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kewajiban yang besar, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi dalam manusia, posisi kontrol tubuh, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ini kalau kita mau maksimal, ya 3 jam sudah selesai. Tapi kita efektifkan waktu. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, di slide itu coba kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Nah, di sana disampaikan bahwa dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu ya, Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu harus kita tumbuhkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ya. Karena sekolah ini adalah rumah kita bersama. Rumah kita bersama. Oleh karenanya, yang ingin merawat atau menjaga sekolah ini adalah semua komponen sekolah, mulai dari guru, orang tua, kemudian anak-anak yang berada di sekolah dimaksud. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar ini, jadi yang patut kita lakukan adalah anak-anak masuk ke sekolah itu tujuannya adalah untuk belajar. Kemudian mereka merasa bahwa di sekolah itu selain belajar, sekolah itu adalah tempat yang paling aman di antara tempat-tempat yang lain. Jadi saya kira sekolah itu adalah tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Oleh karenanya, yang akan menciptakan ini semua adalah kita semua, yang merupakan padan dari murid-murid kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di samping sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih? Semangat. Oke, lanjutnya di situ ada misconception dengan teori kontrol. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Gallagher. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu apa itu? Ya, apa yang dimaksud dari ilusi? Coba Pak Guru. Iya. Ilusi ya. Jadi setahu saya ilusi itu sama dengan
halusinasi, keinginan yang muncul dalam pikiran kita, kita belum bisa terapkan. Itu Jadi keinginan tadi Pak Tadi sampaikan bahwa keinginan yang kita terapkan tapi tidak bisa kita lakukan. Ya. Jadi ilusi ini kita membayangkan sesuatu hal, dan kemudian ternyata sesuatu hal itu bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu punya ilusi dalam diri bahwa saya bisa mengontrol siswa, saya bisa mengontrol diri. Tetapi pada prinsipnya bahwa di kegiatan coba tadi yang pertama tadi di pertanyaan tadi, kegiatan coba tuntas yang mempunyai posisi kontrol untuk menggunakan diri adalah diri kita sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan bahwa ilusi guru untuk mengontrol murid itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena kenapa? Ternyata yang bisa mengontrol orang tersebut atau murid tersebut atau individu tersebut adalah murid itu sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Maka yang mampu menggerakkan itu adalah motivasi sendiri dari dalam diri. Ya. Jadi terkadang kita program apa saya bisa kontrol si patran sana untuk tidak berbuat salah. Tapi ternyata tidak. Apa yang dilakukan mungkin ada dasar pertimbangannya. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan dan apa dasar yang melakukan itu. Itu contoh. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita guru mengatakan apa yang sudah sampaikan tadi, bersangkutan kepada atau siapa, sudah menjadi perbuatan positif seperti itu. Ternyata besok-besok dia berulang lagi kegiatan negatifnya. Nah, itu tadi yang saya katakan. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menggunakan karakter. Kita ini guru, kalau kita mengkritik atau membuat rasa bersalah murid kita sudah bangga. Termasuk saya selama ini keliru ternyata dalam melakukan suatu tindakan pada hal itu. Seharusnya bahwa itu tidak terlalu efektif dan tidak terlalu bermanfaat. Yang ada mereka hanya merasa dirinya dikritikkan, merasa dirinya bahwa tidak ada yang perhatian kepada dia. Kita kembali tadi bahwa sekolah itu tempat yang paling nyaman untuk siswa. Makanya menciptakan itu kita semua. Nah, jadi ilusi tentang bahwa kita pulang yang kita berikan kepada siswa itu bisa kita ubah perlahan. Harus ada motivasi dari siswa itu sendiri. Oke, lanjut yang berikut ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau kita sebagai guru merasa percaya diri bahwa saya bisa memaksakan si Awan untuk bertindak sesuai keinginan saya atau saya tidak guru. Tidak bisa seperti itu ternyata. Bahwa kita sebagai guru tidak bisa kita paksakan. Alam besok akan lulus semua. Hari ini saya tidak, hari ini saya puasa, besok akan puasa semua. Tidak bisa ternyata. Kalau bukan atas dasar dari dalam diri anak yang besar. Dan itu sebentar nanti akan kita lihat satu-satu. Apa yang masuk dalam program itu? Lanjut ya. Ini perubahan paradigma stimulus respon kemudian teori kontrol. Dalam pendekatan stimulus respon dan teori kontrol bisa ada diskonsepsi atau perbedaan. Yang pertama bahwa realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori stimulus respon bahwa realitas bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing murid kita itu berbeda.
Kalau misalnya pakar ketika proses pembelajaran yang menginginkan bahwa kita harus menampilkan video-video pelajaran, maka kita harus pahami ternyata cara belajar yang dia inginkan adalah ya mungkin lewat tadi itu video, ya, visual yang kita tampilkan. Oh ternyata si siapa lagi? Otak cara belajarnya karena semuanya misalnya sekolah masuk, emang dia harus bergerak ya cara belajarnya. Ternyata pengalaman ini terkenal adalah gaya belajar yang kinestetik. Ada juga yang cuma bisa melihat gambar, ya, kemudian dia sudah bisa belajar lagi. Itu harus kita katakan. Tergantung dari hasil skill yang ada. Oke, kemudian kita mencoba melakukan perkembangan sama yang kita. Kemudian kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi semua orang pasti punya sudut pandang yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Jadi sudut pandang si A dan si B itu pasti berbeda. Oleh karena kita sebagai guru harus memahami karakteristik siswa kita. Jadi tidak bisa kita samakan dalam hal memberikan pendidikan pelajaran. Oke, kemudian di situ ada pihak guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian menurut kami kontrol, semua pihak memiliki tujuan. Ya, misalnya begini. Jadi semua pihak guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Hari ini, misalnya alam melakukan suatu kesalahan. Ternyata besok lagi diulang. Jadi tiap guru hanya mampu melihat kesalahan saja. Kamu yang kemarin baru saya proses kemarin baru saya lakukan. Ternyata kamu baru pulang lagi. Ternyata itu keliru. Cara pendekatan ini seharusnya apa yang kita lakukan yaitu semua pihak memiliki tujuan. Si alam tadi mungkin setelah melakukan suatu kesalahan ada mungkin tujuan-tujuan tertentu yang ingin dia capai. Oleh karenanya dia memahami kegiatan itu secara personal. Di buku kontrol ini sudah banyak orang tapi tidak pernah berubah. Karena apa? Itu tadi. Karena ternyata kita mengenal siswa kita menurut kita bahwa ketika dia membuat salah maka itu adalah hal yang paling negatif. Ternyata adalah hal positif yang kita patut untuk ketahui siswa kita. Makanya di hasil survei yang ditulis Ibu Narasya kalau tidak salah, kemudian Ibu Hastian bahwa faktor pembenaran itu harus mengurangi kekerasan, tidak boleh melakukan hukuman. Iya, memang betul. Selama ini saya kira dalam melakukan tindakan-tindakan disiplin anak serta belajar pada kegiatan program pembenaran ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan besok-besok kenyataan 11, 12 dan seterusnya Bapak Ibu bisa bersama-sama saya untuk kita bisa belajar bersama pada kegiatan program guru penerang. Oke, lanjut Bapak Ibu, lanjut ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, coba menurut Bapak Ibu, pengertian disiplin itu sendiri apa? Pengertian disiplin yang selama ini kita terapkan, ya selama ini yang ada di benak kita bahwa disiplin itu seperti apa? Ya. Siapa yang bisa memberi komentar? Tua bahasa. Ya. Baik. Ini tentang disiplin positif. Ya. Kalau disiplinnya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi sebagai pendidik disiplin ini Selesai sekolah. hari-hari kita menerapkan. Yang jadi pertanyaannya disiplin positifnya. Positifnya ini yang seperti apa? Menurut saya positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses menumbuhkan itunya, yang disiplin itu. Kalau disiplinnya yang sering kita terapkan ke anak-anak, tentu ini mudah saja. Kenapa? Kita hanya menyampaikan kalian harus ini dan ini. Dan itu gampang sekali.
yang menjadi agak berat sedikit itu yang dari dalam diri kita. Bagaimana kita menemukan disiplin sebelum kita menyampaikan keadaan. Saya kira sementara itu terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa disiplin itu adalah suatu proses di mana kita menghadapi sesuatu agar sesuai dengan kehendak kita. Ternyata disiplin itu sendiri adalah sebuah kegiatan belajar. Jadi ternyata disiplin itu sendiri adalah sebuah kegiatan belajar. Saya berikan ilustrasi atau contoh, misalnya anak-anak kita datang terlambat, masih jauh kita sudah marah. Nah, kenapa terlambat? Ini sudah jam berapa ini? Lantas kemudian kita memberikan sebuah hukuman. Ternyata bukan itu yang dicari oleh anak-anak kita. Dari hasil keterlambatan itu, kita mencoba memberikan sebuah hukuman dan kemudian bahwa disiplin itu mereka selalunya bahwa harus datang sesuai dengan waktu. Itu disiplin. Kemudian lepas kelas, kemudian membersihkan. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu sendiri adalah kegiatan dari proses sebuah pembelajaran. Disiplin itu adalah belajar. Dari hasil kesalahan yang ada, kemudian dia menentukan atau menemukan sendiri nilai-nilai, nilai pesan yang ada dalam kegiatan tadi. Yang tadinya kegiatan yang negatif setelah berubah menjadi kegiatan positif. Ketika kegiatan terlambat, maka coba kita asesnya apa yang terjadi pada dirinya. Maka secara tidak sengaja atau secara tidak sadar kita sebenarnya belajar untuk mengetahui latar belakang siswa tersebut. Itu dia. Jadi sepanjang pengetahuan kita bahwa disiplin itu dalam waktu dan sebagainya. Ternyata dalam teori kontrol ini sampaikan bahwa disiplin itu belajar. Ya, agak bersabar Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Jadi nilai-nilai kebajikan yang bersama. Di Bapak Ibu, nilai kebajikan yang bersama itu bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun terlalu. Nilai kewajiban universal itu kita kaitkan kepada profil belajar Pancasila. Ya. Kita kaitkan kepada profil belajar Pancasila. Yang dimana di situ ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, beranalis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai universal yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam diri siswa atau di sekolah itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah realitas bahwa setiap orang berbeda. Dan tidak ada satu-satu. Oke, coba perhatikan Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini kita harus pandai melihat atau pandai melihat tentang kebutuhan dasar yang sesungguhnya ini dipenuhi oleh siswa kita. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh siswa kita. Jadi kalau kebutuhan dasar yang ini terpenuhi, berarti ya bisa kita katakan bahwa budaya positif di lingkungan sekolah itu pasti terbentuk dengan sendirinya. Ya, ini tentang budaya positif. Kemudian ada namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang di awal tadi pada saat kegiatan sekolah buka ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Bisa saya jelaskan bahwa motivasi intrinsik itu adalah berawal dari diri siswa itu sendiri atau dari diri kita sendiri. Motivasi yang datang ada dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau perhatian dari orang lain. Itu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Misalnya saya berikan contoh, saya sebagai guru
kemudian murid saya, misalnya si Pak tadi datang terlambat, ya, kemudian besok ternyata dia datang tidak terlambat, sudah mulai berubah, ternyata perubahannya besok lagi dia masih terlambat. Kenapa? Karena motivasinya ternyata bukan dari dalam dirinya, katanya dari Pak Guru, ya, dari gurunya, sehingga dilakukan secara berulang. Nah, supaya kalian tidak dihukum oleh gurunya, maka besok cepat datang ke sekolah karena sudah jam berapa. Nanti bisa dihukum sama kita sama anak atau sama guru. Itu karena termotivasi dari orang lain. Seharusnya dia harus seperti itu. Seharusnya dia harus tumbuh dari dalam dirinya, menyadari keadaan yang lain besar yang ada di sini. Misalnya kalau kita tidak terlambat, berarti sekarang ada yang lebih besar yang disebut dengan disiplin. Itu yang tidak sadar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu contoh, di kelas ada siswa yang pintar, ada siswa yang kurang dalam hal memahami materi. Ketika dia menjawab, ketika kita kasih pertanyaan, dia menjawab cepat. Ternyata ketika dia menjawab cepat, gurunya juga cepat. Kemudian pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, karena sedang menjawab pertanyaan guru atau Pak Guru. Ternyata itu keliru. Ya. Dia berbuat hanya untuk mendapatkan imbalan. Besok-besok Bapak Ibu Imam atau beras kebutuhannya, dia akan bilang, ih guru, apa yang disini benar-benar. Saya sudah bilang pertanyaan itu tidak saya benar-benar. Nah, itu karena apa? Motivasinya dari kita, bukan dari dirinya. Cuma pada saat itu, ketika saya tidak menjawab benar atau bagaimana, maka kita menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ih, bagus itu kerjaannya. Tepuk tangan teman-teman dia. Nah, gitu. Sehingga yang lain juga akan merasa oh iya, ternyata akan dipuji sama dia seperti itu. Tidak perlu hadiah, perlu. Itu yang keliru kita lakukan. Oke, jadi selanjutnya, nah kita disuruh untuk bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Selama ini, dari saya sendiri saja, saya selalu menerapkan yang disebut dengan hukuman. Konsekuensi adalah ada yang terbaik, yaitu restitusi. Jadi hukuman apa itu Bapak Ibu? Hukuman itu ternyata tidak terencana, tiba-tiba. Kenapa? Kenapa? Ini kamu pakai sepatu warna putih kan? Ini mana sepatu hitam? Tidak terencana, tiba-tiba. Besok ternyata tidak ada sekolah yang barunya. Kamu kenapa sekolah baru? Itu tiba-tiba. Tahu bukan dia? Kemari sepanjang lapangan ini atau keliru lapangan. Itu keliru kan? Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dimakan. Jadi dia tidak tahu pada saat dia berbuat salah, dia tidak tahu apa yang dia dapatkan oleh murid. Pasti dimarahi oleh sebagainya. Karena yang membuat hukuman itu dari kita sendiri yang menciptakan, Anda tidak pernah dimakan. Kemudian yang ketiga, bersifat marah. Yang menghukum itu atau yang membuat aturan itu dari gurunya saja. Siswanya tidak pernah tahu ini aturan dari mana. Tiba-tiba saya dihukum, tiba-tiba saya dikasih dicubit atau dimarahi dan sebagainya. Sepanjang satu arah. Kemudian ternyata berupa hukuman itu ada namanya hukuman fisik. Hukuman fisik itu adalah memberikan suatu reaksi, memberikan suatu kesalahan atau apa, pembelaan. Tiba-tiba kita salah pukul dia. Saya ambil dulu bahwa saya tempel di kepalanya atau saya cubit. Ternyata itu keliru semua. Yang saya lakukan itu seperti itu. Begitu juga mungkin teman-teman. Tadi kali saya lihat tidak dijawab teman-teman. Ternyata setelah belajar ini memang itu keliru. Kemudian ada orang teman psikis itu dia punya kejiwaannya, pikirannya, hatinya yang kita sakiti. Kamu setan, kamu semuanya itu bukan psikis itu. Kamu bosan. Itu lagi apa ya? Ini bisa tidak menemukan karena kita sangat berubah. Tidak akan berubah. Yang ada kita hanya kehidupan kita. Kita akan bekerja terus secara anak itu tidak akan berubah, secara anak itu tidak ada potensinya. Kita selalu menjaga. Kalau tidak berjalan
Oke, berikut ada yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu ini adalah baik kepada hukuman. Konsekuensi itu berarti anak disepakati, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian guru selalu memonitor murid. Ini adalah baik dari hukuman, tapi bukan solusinya. Ya. Memang disepakati berencana, tapi seakan-akan hukuman atau aturan itu adanya dari guru itu sendiri atau seperti itu. Murid tetap tidak nyaman. Seakan-akan anak-anak dimonitor. Salah, patah, dia berbuat salah. Jadi mereka kalau berjalan atau berjalan, mereka takut, tetap takut, karena merasa di mata-mata yang ada dulu ya. Jadi pada itu saya motivasi diri saya yang dibangun. Kemudian ada yang ketiga, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses evaluatif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di restitusi namanya. Nanti sebentar ada slide tentang restitusi. Jadi di restitusi ini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan kita memperbaiki kesalahannya, biarkan siswa itu sendiri yang menemukan kesalahannya lewat proses restitusi atau lewat proses yang ketiga restitusi. Nanti kita lihat dulu. Ya. Ini posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Kemudian yang bagian D membuat perasaan salah. Kemudian bagian C teman. Kemudian D pemantau. Yang terakhir manajer. Bapak Ibu berdasarkan posisi kontrol guru ini, mana yang Bapak Ibu gerak? Ibu Nirma, tanggapannya? Dari 5 posisi kontrol ini, mana yang Bapak Ibu lihat yang paling tepat? Rasa tahu kita guru selalu memantau siswa kita. Ini adalah contoh kelas yang setelah itu kita bentuk, yang sudah kita bentuk, yaitu kelas 7 bersama wali kelasnya. Di sana itu ada kelas 7. Yang memberikan ide atau pendapat itu untuk menjadi sebuah kelas adalah sebuah itu sendiri. Misalnya gambar kelas yang mereka tulis sendiri, setelah itu mereka sepakati dan mereka bertanda tangan di bawah. Jadi kelas itu membuat adalah siswa itu sendiri, bukan kita dari guru, bukan. Kalau dari guru besok pasti motivasi internalnya itu yang tunggu. Yang ditemukan di kelas itu adalah motivasi internalnya datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, pembentukan kabinet kelas tidak bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai definisi kelas. Ini yang kita tinggalkan dari 5 posisi kontrol tadi. Ini yang kita tinggalkan, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapannya yaitu pertama menentukan identitas. Yang kedua adalah validasi dalam yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, coba Bapak Ibu lihat yang pertama adalah tahapan yang menentukan identitas. Apa yang ada di sana? Yaitu salah satu percakapan yang ada berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, murid kita bukan salah, jangan kita justifikasi bahwa mereka itu negatif, mereka itu konyol atau mereka itu berbuat yang tidak dikenal itu. Kalau dia berbuat salah, jangan dia harus dihukum, dapat dihukum, harus direstitusi namanya, harus direstitusi. Ya. Nah, dalam kegiatan restitusi itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Ya, misalnya yang pertama berbuat salah itu wajar. Kita berikan mereka kemana? Oh iya, tadi kamu membuang sampah, kamu tidak sadari bahwa itu adalah sebuah peralatan dalam kelas. Maka kita katakan jangan kamu buang sampah sembarangan. Satu
Setiap orang berlaku salah itu ada. Maka yang kita lakukan adalah memperbaiki kita tadi kami. Kemudian kita manusia sempurna itu kan memang pada jalan memperhatikan diri. Kemudian Bapak itu pernah melakukan itu. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu juga berhak merasakan itu. Itu kan memang dalam kita kita memiliki identitas. Bukan kita mencari, bukan kita menjudge bahwa anak itu salah. Karena bagaimana salah satu yang saya sampaikan tadi, apa yang macam apa? Dalam hal kita hari identitas itu, jangan langsung mengukur. Ketambahannya, kita tidak pernah berdiskusi. Yang ada hanya kita. Kemudian yang kedua adalah validasi tidak masalah. Contoh, sebuah pertanyaan, kamu masih merasa bahwa orang itu, kamu cuma berjalan. Oh iya, jadi saya tidak sengaja. Saya tidak punya kantong sampah di bawah kelas. Kita ada diskusi, kita ada diskusi. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya ahli kasus ya. Kemudian kamu harus bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Di situ terjadi kalimat-kalimat yang biasa dilakukan dalam kegiatan validasi tindak pidana. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan kita coba dengan kalimat yang negatif, harus positif. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan yang telah kita kembang, kita tanyakan kembali. Nah, kamu ini tidak kembali keyakinan yang telah kita kembang bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Dia akan bercerita, oh ini bagus, jadi bagaimana keyakinan yang telah kita kembang. Harus membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh. Dia tidak berdialog dengan diri sendiri. Jangan kita takut atau jangan kita menjelaskan atau menerbitkan dia punya tumbuh kembang. Dia kedua dia apa saja yang telah disepakati bersama. Kita sampaikan di dalam kelas tadi atau kelas yang kita buat, ini apa yang telah kita sepakati dalam tahap membuang sampah pada tempatnya. Oh iya betul, nilai kebersihan atau nilai kesehatan. Dia akan bercerita dengan sendiri. Kemudian seperti apa yang kita lakukan di dalam kamu? Kalau ingin menjadi orang yang paling seperti apa? Itu juga contoh percakapan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, ini adalah dokumentasi penerapan tiga institusi yang pernah Bapak Ibu lihat ketika saya menangani anak-anak. Biasanya kalau saya tangani anak-anak, saya kira belum langsung di pintu, anak-anak sudah ketakutan. Oh, apa lagi saya ini? Oh, itu lagi. Ya, ternyata itu lebih besar. Ini yang perlu kita bersama. Karena kita sudah bilang bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman bagi murid-murid kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumahnya. Apakah di rumahnya dia sudah sarapan? Apakah di rumahnya dia mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang ternyata ada masalah dari rumah itu sendiri? Maka sekolah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk mereka. Kita harus tahu, kita harus mengakses siswa kita dari segi latar belakang sosial dan budaya. Itu yang paling perlu Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan diskusi. Yang mana yang gambar pertama itu adalah siswa membuang sampah sembarang tempat. Yang kemudian yang kedua adalah siswa datang terlambat. Ini adalah proses diskusi, percakapan atau dialog yang dilakukan oleh guru dan siswa. Mulai siswa yang bercerita di hal ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada? Oke, yang terakhir ada pesan bijak yang disampaikan oleh Bapak Pemimpin kita di Sumatera. Yang sedang dilakukan tadi, Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan di akhir. Pesan bijak beliau bahwa ingarso suprodo imanyo mangkaso tuturin hadaya. Yang pertama bahwa ingarso suprodo di depan diri Tuhan, kemudian imanyo mangkaso diri hati bersemangat atau memanggilkan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Ini Bapak Ibu yang perlu kita kembangkan. Jadi yang pertama adalah prinsip keteladanan. Bagaimana bisa kita mengajarkan atau kita menggerakkan siswa kita untuk berbuat baik, tetapi
kita sendiri keliru dalam memberikan contoh. Misalnya kita datang terlambat, misalnya kan, kemudian kita menyampaikan sama anak, nah, kenapa sudah terlambat? Sudah jam berapa ini? Sementara kita sebagai gurunya datang, misalnya jam 40 atau jam 8 atau jam 9. Ini yang menentang dalam sendiri. Sehingga kita berusaha tidak akan pernah dilaksanakan oleh anak-anak karena tidak ada yang paling tidak ada di sekolah dan itu ada. Atau misalnya kalau kita di pulau di awal, itu juga bukan ada di pernah saya berkata dengan anak, kita ada guru yang pulau di awal misalnya dia bilang, oh guru, saya tahu apa ini sudah berapa guru padahal beda bersangkutan dari ini ke S atau kepada teman-teman guru. Kadang-kadang kan bertanya artinya, oh ternyata ya cara belajarnya melihat apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi. Ya, oke. Kemudian, ya, mungkin cukup saja Bapak Ibu dari pemaparan saya. Ada yang sudah berapa? Ya. Nanti pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak sudah mengumpul sampai kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan pembelajaran pertama buat kita semua. Baik, saya ini mengucapkan tidak bisa dimampas dari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali bersama Pak Ais. Baik, terima kasih luar biasa presentasi dari saudara kita Bapak Taufik Akbar SPD. Masalah layak yang menjadi fasilitator daerah minimal fasilitas sekolah.